Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya. Ada dalam keberkahan, kelancaran aktivitas ya, dan selalu happy tentunya ya. Oke, langsung saja pada kesempatan ini di video kali ini saya tertarik juga ada berita tentang Kemendag ya. Makanya di video ini salah satu bahasannya adalah kita coba review ya videonya dan kita pahami belajar bersama sesuai dengan data-data yang kita dapat informasi. Kalaupun nanti ada salah-salah kata ya mohon dimaklumi karena saya juga masih apa namanya ya, kita sama-sama belajar lah ya teman-teman ya. Nah, ini saya bikin ilustrasi ya. Jadi kita coba di video ini ada tentang Kemendag ya, di videonya yang viral nih, yang rame nih di grup ya, di grup Pi Network nih. Jadi bahan pertanyaan juga nih, bagaimana seperti itulah ya. Kemudian barter ya. Jadi kita harus memahami dulu teman-teman ya. Jadi harus memahami dulu apa itu barter dan apa itu jual beli ya, seperti itu. Kemudian apa itu nilai, apa itu harga, apa itu utilitas, apa itu komoditas. Ya, komoditas juga kita harus paham apa. Nah, sebelum beranjak ke sana, ya untuk sekedar refresh aja, saya ada satu video pembuka ya teman-teman ya. Kita tonton dulu ya, nggak apa-apa lah, bawa santai aja, kita iseng-iseng ya, ada video nih. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Oke teman-teman, itu videonya. Jadi ya habis gimana kalau bukan kita sendiri yang menyemangati kita, mau siapa lagi? Orang lain di luar sana yang bahkan mungkin banyak yang tidak paham tentang project ini, mau nyemangatin seperti apa, mau kayak gimana, kan memang intinya tergantung daya paham kita ya, pemikiran kita sampai sejauh mana pemahaman kita tentang project yang kita jalankan gitu, seperti itu teman-teman ya. Jadi ya video pembuka itu apa namanya, hanya saya kasih gambaran bahwa teknologi di depan mata kita, digitalisasi di negara kita sudah mulai beranjak ya, tangga demi tangga kita tahu informasi. Kemudian G20 ya yang direncanakan September Oktober ya kalau nggak salah ya, itu nanti di Bali juga ada satu pembahasan ya dengan CBDC. Jadi di sana ada pembahasan juga. Kemudian ke depan itu sangat-sangat dipentingkan sekali teman-teman ya, sangat-sangat mempengaruhi daripada kemajuan bangsa kita. Nah, karena memang dengan teknologi ini, terlebih memang yang kita pahami saat ini adalah adanya teknologi terbarukan yaitu 3.0. Nah, teknologi yang pertama itu adalah teknologi yang dipakai dengan Bitcoin, itu Web 1 ya. Nah, kemudian lahir juga Web 2.0, Web 2 itu berbarengan dengan adanya Ethereum ya, kalau untuk di dunia kripto. Nah, tetapi pemanfaatannya juga banyak, bukan hanya di Ethereum teman-teman. Jadi kita harus paham juga bahwa 2.0 itu banyak jadi gini, untuk yang web pertama itu ibarat kata jadi semacam kayak kita mentransmisikan sebuah transaksi atau transfer, kita mengirimkan sesuatu di digital itu satu arah teman-teman. Nah, itu biar tahu aja, satu arah ya. Nah, itu jadi si penerima itu tidak bisa mengirimkan balik. Nah, itu ya untuk itu yang pertama ya. Nah, itu yang pertama. Jadi web pertama. Kemudian web 2.0 itu perbedaannya adalah dia ada feedback, timbal balik. Jadi sebuah transmisi transaksi digital itu, jadi si penerima itu bisa kembali melakukan transaksi yang sama, feedbacknya ada. Jadi ibarat kata take and give-nya ya, semacam kayak gitu. Itu 2.0 itu yang saya dapat info ya, saya pahami seperti itu ya perbedaannya. Dan itu hanya dua arah saja. Yang pertama itu satu arah, yang kedua itu dua arah ya. Jadi
ketika dari Amerika kirim ke Indonesia, Indonesia kirim ke Amerika, ya sudah seperti itu aja. Tapi masih ada ibarat kata masih di bawah naungan sentralisasi tentunya ya. Jadi ada apa namanya, ada pihak ketiga yang terlibat. Nah, namun uniknya yang 3.0 ini adalah dia lebih kepada transaksi ya, sebuah transmisi transaksi digital, baik itu perbankan ataupun bukan, yang menggunakan terlebih blockchain ini ya, terlebih blockchain. Nah, ini 3.0 ini lebih kepada transmisi digital yang terdesentralisasi nantinya. Jadi satu kali saat itu melakukan transaksi itu bisa ke berbagai arah. Jadi bukan hanya dua arah. Jadi berbagai arah, dan bahkan 3.0 ini banyak orang yang bisa akses mengetahui ya, semacam seperti open source ya. Jadi transaksi dari A ke B, B ke C, dari A ke C, A ke D, itu seperti itulah intinya. Saya juga kalau terlalu ini nanti jadi panjang videonya ya. Kalau terlalu detail jelimet jelasin dikit-dikit satu-satu ya ribet juga. Intinya gambaran seperti itu garis besar aja teman-teman ya. Nah, ini untuk jaringan yang kita kenal teknologi. Makanya video barusan di awal bahwa itulah perkembangan teknologi yang akan kita hadapi. Mau tidak mau, suka tidak suka, selalu saya bilang di video saya sebelumnya juga bahwa teknologi ini di depan mata kita teman-teman. Ya, jadi kita harus melek juga terhadap teknologi. Jangan serta-merta kita mengkerdilkan teknologi sementara kita sendiri mau tidak mau ke depan akan membutuhkan teknologi. Ya, seperti itu. Oke. Nah, saat ini adalah kita coba ke Kemendag dulu ya. Ini ada info heboh ya, rame ya untuk masalah Kemendag ini karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan teknologi kita, berkaitan dengan proyek kita. Nah, bagaimana nasib proyek kita ke depannya di negara kita tentunya ya. Kalau di luar ya kita nggak usah bahas lah, itu lain wilayah. Oke, nah kita tonton dulu videonya ya, biar nggak salah ini ya, asumsi ya. Kita lihat videonya dulu. Oke, nah teman-teman kita tonton. Baik, Kita dengarkan ya. Tadi Pak, saya pikir Nah, ini perwakilan menarik dari nih, Bapak, Kemendag ya. datang ke Karena sini, Kemendagnya nggak bisa melihat, hadir, ini dan juga perwakilannya. menanyakan hal yang menurut saya sangat sangat challenging ya teman-teman, dan juga di depan. Oke, sebentar teman-teman. Ini jadi tadi sebelum beliau ini bicara, jadi ada audiensi yang bertanya tentang Pi Network. Dia cerita karena dia pionir ya, dia pionir bagaimana hukum Pi Network ini di tanggapan dari Bapak Bti seperti itu teman-teman. Cuman ya itulah apa namanya, saya juga jadi terpancing ingin ikut membahas ceritanya nih teman-teman. Juga kayak ahli aja ya, membahas luar biasa. Saya baru anak kemarin sore ya udah membahas aja ya. Tapi ya memang mau seperti apa ya, saya tertarik lah intinya apa yang saya temui, apa yang saya pahami. Baiknya memang jika ini ada manfaat ya kita sharing ya, kita berbagi. Jika salah ya itulah saya. Ya kalau benar ya kebetulan informasinya mungkin benar dari sananya, seperti itu aja lah, nggak usah pusing. Oke, kita lanjut tonton videonya dulu. Mbak anggota Dewan, bahwa memang per hari ini ya, sampai dengan sekarang ya, kalau kami sebagai regulator dan tentunya kita sebagai warga negara yang patuh dengan peraturan dan regulasi, kita mengikuti peraturan yang menyatakan bahwa alat pembayaran itu hanya rupiah. Yes, agree, setuju. Dengan kata lain, kripto tidak bisa jadi alat bayar. Ya, betul, Satu. setuju. Jadi berangkat daripada konsep itu, ya, kita juga tidak bisa mengimplementasi ruang-ruang lain untuk kripto selain dipakai sebagai komoditas. Iya. Gitu. Oke. Saya sudah dengar itu yang Bapak sampaikan. Ada beberapa teman-teman juga menyampaikan kepada saya nilainya tinggi, betul itu Pak. Lalu juga terafiliasi dengan negara-negara lain, ya kan. Lalu investasi juga cukup cukup menggiurkan ya, dan tentu bisa dipakai sesama member, betul ya. Nah, itu saya dilaporkan kepada saya juga tuh kejadian-kejadian itu. Banyak juga ya berarti yang melaporkan. Apa yang saya bisa sampaikan kepada Bapak ya, ini mohon izin Mbak anggota Dewan. Nah, ini memang Pertama, saran saya lebih baik jangan. itu saran ya. Teman-teman yang lain juga bisa Sarannya mendengar. jangan katanya gitu. Kenapa?
Karena ya selama itu tadi digunakan dalam kategori untuk bisa melakukan transaksi sebagai alat bayar, itu kan tidak comply dengan regulasi kita. Kategori transaksi. Bahwa nanti misalnya kita beli kripto, kita simpen, kita jual, dapat duit, kita cash out, kita beli barang, nah itu lain soal. Itu lain soal. Oke, ya saya rasa jelas lah ya. Saya rasa jelas teman-teman. Jadi gini, memang secara peraturan negara kita bahwa kripto itu dilarang, tidak boleh dijadikan alat bayar. Ya jelas lah. Kita juga orang awam, saya juga berpikir bahwa yang mau jadi apa gitu kan. Kita kan ada uang fiat rupiah. Kalau misalkan kripto yang sudah ada lah, yang sudah lama, ETH ya kan, Bitcoin dan lain sebagainya, dijadikan alat bayar, ya. Dijadikan alat bayar, ya udah pastilah banyak nggak setuju gitu loh, karena orang awam sendiri, yang orang-orang di pedesaan, di daerah itu kan nggak semua paham kripto. Jadi problem yang ada gitu loh. Jadi beliau bilang membatasi ruang-ruang ya, selain daripada komoditas. Dia bilang kan seperti itu ya. Nah makanya tadi nanti di sini kita bahas tentang komoditas dan utility. Ini apa sebenarnya? Ya teman-teman harus paham juga. Jadi kalaupun memang urusan ada orang nih lapor ke Bapepti seperti itu, 1, 2, 3 orang berapapun itu, jelas kalau menurut saya memang ya mohon maaf sekali, maafkan kalau salah ya, tapi sepengetahuan saya itu salah alamat Bapak. Salah alamat. Karena kenapa? Karena Bapepti itu, coba deh di Google search apa fungsi Bapepti, kewenangan Bapepti seperti apa. Ya, Bapepti itu kan memang di sektor perizinan, di sektor jual beli, misalkan perdagangan lah, intinya seperti itu. Nah itu pun untuk perusahaan yang lokal yang ada di Indonesia, seperti itu. Makanya kan saya bilang ini bukan ranahnya, bukan ranah Bapepti P-Network ini. Saya bingung dan bahkan saya berpikir bahwa orang ini maksudnya apa gitu. Orang-orang ini yang melaporkan ke Bapepti ini maksudnya apa? Saya gagal paham gitu loh. Saya orang awam nih gagal paham. Yang pertama maksudnya apa? Kemudian sinkron apa enggak dengan dengan kewenangan dari Bapepti ya kan? Kemudian aturan mainnya juga, aturan main Bapepti sama aturan main P-Network juga, apakah sinkron atau tidak, layak untuk dievaluasi sama Bapepti atau tidak, kan nggak masuk sebetulnya. Nah ini jadi jika memang paham beberapa kriteria yang bisa dievaluasi oleh Bapepti, kriterianya harus seperti apa, baru dia bisa Bapepti masuk ke ranah Bapepti. Ada kriteria-kriterianya sendiri teman-teman, seperti itu ya. Jadi jangan serta-merta setiap segala sesuatu itu harus begini ya, nggak semua dan nggak setiap lembaga yang ada di negara kita itu full protektor, dalam arti hajar bleh gitu loh ya. Ya enggak juga, dia juga punya aturan sendiri, punya koridor sendiri, punya aturan sendiri, dan yang dia hantem, yang dia bantai itu ya ranah dia, mana yang bagian pegangan dia itu, seperti itu teman-teman ya. Ya entah kalau saya salah ya, tapi nanti kita bahas undang-undangnya. Nggak masalah, kita kan sama-sama belajar. Saya juga membuka undang-undangnya kayak gimana ya. Nah itu Kemendag ya, Kemendag barusan mengatakan bahwa di luar daripada komoditas itu intinya dilarang lah ya, nggak boleh, dibatasi. Tetapi kalau kripto itu bisa dijadikan aset dan komoditas seperti itu. Kemudian di video di akhir dia cerita bahwa lain cerita kalau misalkan dia investasi, beli, bahkan itu investasi loh. Kita beli loh Bitcoin misalkan, atau anggaplah Bitcoin yang udah lama ya, yang pertama kita beli Bitcoin berapa, beli 10 juta, kita beli di mana, di Indodax atau di mana lah terserah, atau di toko kripto kita beli, kita tunggu harga naik, kita jual. Nah hasil jual kan ada keuntungan kalau misalkan memang naik. Nah dari keuntungan itulah kita beli barang.
itu lain cerita kata dia, seperti itu kan tadi. Itu sebetulnya teman-teman ya, jadi buat teman-teman juga harus bijak menerjemahkan informasi atau penjelasan bahwa memang kalau makanya kan ada toko kripto, ada Indodax ya, kalau dilarang di Indonesia untuk komoditi atau investasi daripada bursa kripto ya, dari dulu juga udah nggak ada itu. Kan gitu, logika aja lah kita berpikir. Nah, sekarang ada koin baru. Koin baru yang diciptakan hak apa? Apa namanya? Sebuah lembaga di suatu negara menjegal seperti itu. Dasarnya dari mana? Kekuatannya dari mana? Kan gitu. Toh yang jelas-jelas Bitcoin aja yang tidak punya utilitas ya, yang bahkan bisa dikatakan tidak ada ekosistem, ada di Indodax. Lah ini ada utilitas loh. Ada ekosistem loh. Kalau ini jalan, ini jadi bisnis komoditas loh. Ini makanya aduh, apa saya yang gagal paham gitu ya, teman-teman ya. Cobalah apa namanya? Sharing-sharing lah di komen atau apa ya. Saya juga perlu masukan juga dari teman-teman. Tapi ya kadang-kadang lucu ya. Saya apa namanya pengen menjelaskan, cobalah. Saya nggak mau memakai kata edukasi, tapi saya mau memberikan informasi seperti itu. Saya memberikan informasi ke teman-teman bahwa yang saya pahami menggelitik gitu di otak saya, bahwa ketika ada hal-hal yang rancu di otak saya, ini kok begini, orang kok memahaminya begini, itu banyak banget gitu loh. Pionir-pionir kita ini memang lihat banyak kan lempeng-lempeng aja sih gitu loh, cara memahaminya aja lurus-lurus aja gitu. Cobalah cari yang lain, informasi tentang dunia perdagangan seperti apa, dunia ekspor impor seperti apa, itu kan memang di luar Fi Network ya, tapi kita harus paham juga. Kemudian dunia kripto ya, bursa kripto, dunia tradingnya seperti apa ya kan. Jadi ditambah teman-teman, agar apa, jadi saya dulu pernah dinasehatin sama orang tua ya, bahwa coba kamu cari guru itu jangan satu, cari guru banyak, jadi supaya apa, tidak fanatik katanya kan gitu. Jadi intinya termasuk saya terjemahkan ke sumber yang kita dapat, atau mungkin ya informasi yang kita dapat itu jangan mengandalkan hanya satu atau dua sumber ya. Jadi kita harus banyak, berbagai elemen, berbagai sisi, supaya kita mencernanya, menerjemahkannya sinkron gitu loh teman-teman ya. Itulah yang Kemendag ya. Oke, nggak usah terlalu melebar. Kemendag ini tadi sudah jelas bahwa dia tidak apa namanya, perwakilannya tadi ya, beliau tidak salah ya, beliau tidak salah, betul adanya, karena beliau sebagai regulator jadi memberikan ya sesuai daripada regulasi yang sudah ada di negara kita, betul. Nah, tapi kitanya yang harus paham gitu loh. Jadi sedikit-sedikit lapor, tapi laporannya itu nyambung apa enggak gitu loh, ranahnya apa bukan gitu loh ya. Nah, oke lah, next itu nanti terlalu ini. Kita lanjut ke barter dan penjual apa, dan jual beli ya. Kita harus paham juga apa sebenarnya barter nih teman-teman. Jangan-jangan banyak yang belum paham juga. Barter cuman berpikir bahwa barter itu tuker barang sama barang udah selesai. Ya, coba kita lihat ya. Saya kebetulan dapat informasi dari salah satu tesisnya. Coba kita cek dulu. Nah, ini teman-teman, saya dari tesisnya Meita Johan Oelangan. Waduh, ini nama orang mana ya? Saya Meita Johan Oelangan. Ini judulnya, ini abstraknya yang saya ambil ya. Jadi abstrak itu rangkuman utamanya. Akibat hukum bagi pelaku perjanjian barter dalam transaksi perdagangan ekspor impor di Indonesia. Nah, ini dari dia ngelihatnya dari sektor ekspor impor ya, untuk masalah perdagangan. Nah, apa namanya di sini barter. Barter itu apa? Dia bilang barter adalah suatu perjanjian di mana kedua belah pihak mengikat dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya barang yang lain. Ya, ngerti ya? Nah, yang ini sama dengan halnya zaman dulu, zaman Nabi itu sebelum ada uang itu kan ada barter. Nah, orang ini butuh terigu sementara orang yang satu butuh gula. Oke, kita barter. Yang satu butuh misalkan apa, misalkan minyak goreng, yang satu butuh pakaian, ya barter boleh seperti itu ya. Jadi di Islam juga memang dulu zaman Nabi sebelum ada uang memang barter yang dilakukan, tapi sepakat satu sama lain setuju bahwa itu barang
jadi punyaku jadi punyamu. Setuju? Oke, tanpa ada paksaan, tanpa ada keberatan apa-apa. Ya. Jadi di situ barter. Di sini barter merupakan salah satu alternatif perdagangan luar negeri yang sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai salah satu cara pembayaran impor yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keterbatasan barang dan jasa. Sehingga dari hubungan itu memungkinkan menimbulkan suatu akibat yang perlu dipahami agar para pihak yang terlihat di dalamnya tidak menderita kerugian. Intinya barter ini ada nilai kerugian atau tidak. Kalau ada nilai kerugian, nah ini mungkin barternya harus dievaluasi. Tapi kalau di situ tidak ada kerugian, yang pemilik barang juga oke, yang pemilik barang A, yang pemilik barang B juga oke, nggak masalah. Seperti kejadian kemarin di Bogor, mobil second 60 juta ya dibarter dengan koin Pais 0,00 berapa 27 apa kalau nggak salah sekian lah. Nah itu sama-sama deal, sama-sama sepakat, nggak ada masalah satu sama lain. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah? Nggak ada masalah. Itu barter, sah-sah saja. Dan itu nggak masuk, intinya nggak masuk jadi sebuah masalah gitu loh teman-teman ya. Karena memang sudah hukumnya juga sudah oke. Adalah nanti kita bahas pelan-pelan. Pendekatan yang digunakan bersumber dari data. Nah ini pendekatan dialah, pendekatan tesis ini digunakan as pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, data sumber dan data sekunder atau data primer. Nah jadi di sini hasil penelitian menunjukkan dalam pasal 1543 KUH PDT dijelaskan bahwa setiap orang yang dipertukarkan haruslah miliknya sendiri. Oke? Jelas ya, miliknya sendiri. Jika terbukti bukan miliknya, maka pihak yang satu berkewajiban untuk mengembalikan barang yang diterimanya. Oke, jelas ya, nggak usah saya ulang. Sedangkan dalam pasal 1545, pasal selanjutnya KUH PDT, jika satu barang yang ditukarkan musnah atau cacat di luar kesalahan, maka perjanjian tukar-menukar dianggap gugur. Dan dari pihaknya yang telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang telah diberikan. Nah, jadi kalau misalkan kita barter nih, barter jarak jauh, ada TV, giliran sampai ke kita TV mati, mati dan matinya ini cek and recheck ternyata bukan karena di jalan misalkan, anggaplah memang dari pengirimnya juga posisi sudah mati, berarti kan tertipu, berarti ada yang dirugikan, itulah yang jadi batal barter. Dan itu bisa di dalam Islam juga sama, bahwa itu gugur. Yang namanya halal barter itu jadi gugur ya, karena salah satu ada nilai yang ada yang dirugikan. Barter ini satu sama lain tidak yang dirugikan. Nah pertanyaan saya adalah sekarang Pi Network dengan barang apapun itu nanti dibarterkan, tanya satu-satu, misalkan peer to peer lah, tanya dua-duanya ada yang keberatan nggak, ada yang dirugiin nggak. Kalau merasa enggak ya nggak masalah, apa masalahnya kan gitu. Nah termasuk juga dengan teknologi dan perkembangan zaman harus kita pahami bahwa barter ini dimediumisasi atau bahasanya apa ya, difasilitasi dengan adanya marketplace. Bisa dikatakan dengan sekarang ini adalah di tim kita itu adalah vendor gitu loh. Vendor atau penjual apalah itu, artinya dia penyedia barang dan dia sudah siap dibarterkan dengan koin Pi. Kita pemilik koin Pi-nya. Nah dia sendiri vendor sudah siap dengan posisi nilai. Jangan bilang harga, ini gak ada harga loh. Nilai barang tersebut sekian, bahkan bahwa koin kita nilainya sekian. Setelah dihitung ketemu, waduh ini ada SMS, sorry teman-teman, ketemu gitu loh dengan harga berapa, deal sepakat melalui catatan digital. So what gitu loh teman-teman, no problem. Yang saya pahami seperti itu gitu loh. Ya entah kalau salah ya, pemahaman saya kalau salah silakan koreksi. Ya ini sudah saya bacakan intinya, takutnya terlalu. Saya kadang-kadang nggak enak kalau video terlalu panjang ya teman-teman. Nggak enak juga. Jadi ya saya intinya aja bahwa seperti ini adanya ya. Saya udah bacakan tadi KUHP 1545-nya tadi udah saya bacakan bahwa intinya selagi barter tidak ada kerugian, go ahead, silahkan. Oke teman-teman ya, kita lanjut selanjutnya. Nah ini untuk menjelaskan daripada pemahaman barter. Tadi barter dan jual beli ya, kita harus lihat dulu. Saya punya dari
intrade.kemendag.go.id, silahkan teman-teman dicek, dan ini alamat website ini saya lampirkan di deskripsi semua informasi ya yang penting. Silahkan dibaca, biar takutnya di sini kurang lengkap. Nanti lengkapnya teman-teman bisa baca, bisa klik, bisa buka, bisa cek, bisa pelajarin. Silahkan. Kenapa saya lampirkan ini? Kenapa saya screenshot ini? Karena ini adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di bidang apa? Ini di bidang intrade digital. Jadi secara digital intrade ya. Jadi apa namanya? Perdagangan negara kita dengan orang luar. Ini ada, nanti silahkan dicek aja, dibaca. Nah, diantaranya seperti ini ke apa Permendagnya ya, nomor 30 tahun 2022, bahwa peraturannya urutannya banyak, ekspor impor seperti apa, call centernya juga jelas. Sorry. Nah, jelas seperti itu ada di sini ya. Nah, ini hotline ya. Benar nggak sih? Bukan ini, ding. Sorry. Nah, ini nih. Intrade ada call centernya di sini ya, ini WA-nya. Ya silakan aja kalau mau konsultasi dan lain sebagainya ya. Nah, ini saya cek juga di legalitas ORG ya, di legalitas ORG. Oh iya, sorry. Ini kenapa saya ingin Kementerian Perdagangan ya, karena ini lebih kepada apa namanya, prinsipnya digital, dia menggunakan transaksi digital ya di sini. Jadi melibatkan dunia digital, baik itu ya entah sih mereka sudah menggunakan teknologi blockchain atau belum, tetapi di sini sudah terlibat. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa digitalisasi sini sudah on trade, nah, termasuk juga di tradingnya kepemerintahan. Oke ya. Nah, ini ada dari legalitas.org teman-teman. Nah, ini untuk masalah kripto ya, masalah kripto, pengertian mata uang kripto. Mata uang kripto adalah aset digital teman-teman ya. Barangkali teman-teman ada yang masih bertanya-tanya ya, sebenarnya rame-rame begini, pusing-pusing begini, gue udah setahun 2 tahun jalanin, apa sih sebenarnya kripto itu kan gitu. Mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi. Nih, coba lihat, sebagai media pertukaran ya, media pertukaran, bukan alat jual beli, yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan. Dia pakai rumus kriptografi untuk mengamankan transaksinya, jadi nggak mudah dibajak, nggak mudah disabotase, mengontrol proses pembuatan unit tambahan dan memverifikasi transfer aset, karena kripto itu transaksinya menggunakan verifikasi transfer yang lain. Misalkan dari komunitas itu, misalkan Bitcoin ya, misalkan si A melakukan transaksi ke si B, yang si C, D, E, F, G itu harus verifikasi secara teknisnya blockchain ya, seperti itu. Atau lebih sederhananya, mata uang kripto adalah uang digital yang dilindungi oleh kode rahasia dan digunakan untuk bertransaksi dalam jaringan internet ya, sesuai dengan peraturan menteri. Nah, nih coba diperhatikan ya. Sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 tahun 2018, disebutkan bahwa aset kripto ditetapkan sebagai komoditi, teman-teman. Nah, ini teman-teman komoditi harus paham, kita belajar lagi. Nggak masalah ya. Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Nah, gitu loh. Jadi kripto ini adalah arahnya ke aset ditetapkan sebagai komoditi, gitu loh. Ini makanya coba kita pahami pelan-pelan, slow aja. Oke, sampai di sini dulu ya. Jadi ini ada Menteri Perdagangan ya, peraturan perundang-undangannya 99 tahun 2018 sebagai aset kripto itu ditetapkan sebagai komoditi. Jelas ya? Nggak usah saya ulangi. Oke. Nah, sekarang komoditi kita harus pahami. Apa itu komoditi? Komoditas adalah sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan. Ini saya ambil dari Wikipedia ya. Dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu, dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka. Intinya adalah bentuk fisik
ya, baik itu bisa disimpan ataupun tidak, jalan dalam waktu yang lama ataupun tidak. Nah, ini adalah komoditi. Komoditi yang disebut-sebut komoditi ya ini, ya, suatu benda nyata yang bisa diperdagangkan. Itu loh. Jadi karena memang itu ada perundang-undangannya tadi. Nah, ini kan 99 tahun 2018 sebagai komoditi. Komoditinya ini ya seperti ini kalau belum paham ya. Kemudian ini utility. Nah, ini kan ada utility. Nah, barusan komoditas ya yang kita bahas. Kemudian utility-nya itu apa? Ya, teman-teman ya. Kita harus paham juga nih utility atau daya guna. Nah, kita lihat. Karena kan kemarin mungkin teman-teman ada yang Pi Network utilitasnya banyak, utilitas sudah sempurna dan sebagainya, tapi utility itu sendiri nggak paham. Bidang ekonomi ya, utility bidang ekonomi. Utilitas adalah, kalau dalam bidang ekonomi kita bahas, utilitas adalah istilah yang erat kaitannya dengan kepuasan konsumen. Nah, secara garis besar utilitas berarti manfaat, fungsi atau kegunaan suatu produk bagi para penggunanya. Ya. Jadi semakin tinggi kepuasan pengguna, maka utilitasnya semakin tinggi. Meski begitu, utilitas suatu produk bersifat relatif. Di kita, misalkan di Pi Network ini, utilitasnya beragam dan banyak sekali. Apa? Karena punya nilai manfaat, ya. Secara kepuasan buat konsumen. Apa utilitasnya? Misalkan ada kendaraan, ya, ada rumah, ya, ada perhiasan, ada kecantikan, ada kesehatan, banyaklah intinya, ya. Bermanfaat atau tidak, ya jangan dibilang utility, tapi misalkan yang tidak memiliki nilai kepuasan. Nah, itu mungkin keluar daripada ini. Ini kan ibarat kata yang kita butuhkan itu berkaitan dengan komoditas. Utility dan komoditas itu sebetulnya bukan apa namanya, ya, saling keterkaitan, saling berhubungan teman-teman ya. Oke, paham ya utilitas? Oke ya, nggak usah terlalu panjang ya, utility atau utilitas. Oke. Nah, kemudian ini harga. Nah, tadi saya bilang ada harga, kemudian ada nilai. Ini kita harus paham teman-teman ya. Jadi kadang saya bingung loh. Maaf nih sebelum saya bacakan ini. Jadi ada terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa harga koin selalu dengan harga koin. Ini Pi Network ini bukan harga, kawan. Ya, bukan harga tapi nilai. Kita punya nilai. Koin Pi ini punya nilai, bukan punya harga. Harga itu bisa dijual. Jadi kita mindsetnya kita coba rubah dikit. Jangan selalu, ya, kalau masalah urusan dibilang kebutuhan, sama saya juga banyak butuhnya. Ya, saya juga bukan orang orang kecil, banyak kebutuhan buat ini buat itu. Tetapi pemahamannya adalah bukan serta-merta segala sesuatu itu diukur dengan harga. Harga itu mengikuti, tapi yang kita bangun di sini adalah nilai dulu, teman-teman, ya. Nah, kita coba pahami dulu apa itu harga sebetulnya. Nih, secara fundamental daripada pengertian harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang atau jasa. Misal contoh TV 32 in 2.500.000. Itu sudah jelas harga. Harga TV itu 2.500.000, ya. Tetapi kalau nilai, TV itu memiliki nilai 30 juta, ya. Jadi ketika Anda mau beli dengan 2.500.000, yang punya TV nggak mau karena nilai ini adalah 35 juta. Kalau Anda bayar 2.500.000, saya nggak mau karena nilai daripada TV ini 35 juta. Beda. Gitu loh. Yang kita bangun ini adalah nilai. Hasil akhir nanti nilai itu menjadi nilai ekstrinsik daripada intrinsik yang kita bangun. Intrinsik yang kita bangun adalah nilai. Hasil akhirnya nanti adalah jadi nilai itu sesuai dengan harga. Jadi harga mengikuti nanti. Yang kita bangun adalah nilai sekarang. Nah, sekarang pengertian nilai, ya. Di sini ada Hodelesi, ya. Ada 6 poin pengertian nilai katanya. Yang pertama, nilai merupakan suatu hal yang dicari orang sepanjang hidup yang bersifat fundamental. Nilai ialah sebuah kualitas atau bentuk tindakan yang mempunyai harga
Jadi harga mengikuti nilai gitu loh, ngerti nggak? Unsur kebaikan, makna, dan juga sebagai bentuk pemenuhan karakter kepada kehidupan seorang. Nilai yaitu semua yang berkaitan dengan pemenuhan identitas diri seseorang. Nilai merupakan bentuk tindakan untuk menentukan tindakan yang baik. Nilai itu banyak sekali pengertiannya. Jadi intinya nggak usah saya ini ya, karena ini juga banyak pengertian nilai juga ya. Intinya adalah nilai ini lebih tinggi daripada harga, teman-teman. Harga itu hanya dipatok sekian, tetapi kalau nilai kita unlimited. Kita menilai sebuah kertas yang putih itu bisa jadi 5 juta. Satu kertas putih misal ya, contoh. Nah, tapi orang mengatakan bahwa itu kan 300 perak. HPS itu 500 perak paling. Tapi kalau orang yang sudah bermain di nilai, bisa saja kertas itu 35 juta. Itu nilai kertas, yang saya nilai kertas itu segitu. Adapun masalah backupan daripada kenapa menilai seperti itu, berarti ada rentetannya. Jadi setiap pemberian nilai itu ada rentetannya. Ya, ada pemantiknya. Kenapa kok bisa memiliki nilai seperti itu? Contoh misal untuk Pi Network kok bisa harga tinggi? Bukan apa, nilai tinggi. Nah, untuk mendapatkan nilai tinggi, pemantik yang pertama ada marketplace, ada utilitasnya, ada ekosistemnya terbentuk dengan baik. Ya, ada terafiliasi ke berbagai negara ya, seperti itu. Jadi antar negara itu sudah jaringannya sudah terafiliasi dengan baik. Ya, jadi itulah yang jadi mahal itu. Sementara yang lain sesempurna itu nggak, itu yang harus kita pahami. Jadi tolonglah teman-teman harus dipahami juga. Tadi masalah peraturan pemerintah kita sudah bahas, kemudian masalah ini sekarang nilai dan harga. Jadi harus bisa memahami daripada apa yang disebut harga, apa yang digadang-gadangkan sama Nicholas Kokalis itu adalah kita memiliki nilai. Pi adalah nilai. Nanti ada kata-kata Nicholas terakhir saya kasih tahu ya. Oke teman-teman, nah ini regulasi akan dilindungi konsumen dalam pemanfaatan blockchain. Ya, ini saya alamat websitenya sudah saya lampirkan juga di deskripsi, teman-teman. Silahkan untuk dibaca karena ini saya sengaja di awal aja screenshotnya ya. Hanya di muka di awal aja, nanti lengkapnya silahkan baca, ada di deskripsi alamatnya, tinggal klik aja. Nah, ini regulasi akan dilindungi konsumen dalam pemanfaatan blockchain ya. PLT Direktur Ekonomi Digital I Nyoman Adiarna saat acara Indonesia Blockchain Conference 2021 dengan tema Blockchain Smart Regulation, Regulatory Framework for Blockchain Based Project Senin. Ya, ini 2021 tahun kemarin ya. 9 Agustus ini dipostingnya. Tetapi saya saya coba cari tadi. Jadi ada keterangan ya untuk di Indonesia bahwa regulasi berupaya memberikan pelindungan konsumen dan pemanfaatan teknologi blockchain yang semakin populer di Indonesia. Blockchain sendiri menawarkan teknologi baru dalam penyimpanan data digital. Ya, jadi blockchain ini kan secara garis besar ya, biar nggak terlalu panjang bahas blockchain, secara garis besar blockchain ini adalah sebuah buku besar transaksi, teman-teman. Apapun transaksi itu, mau perbankan, mau apa segala macam, kalau menggunakan melalui teknologi blockchain tercatat semua di situ. Oke, dan open source, lagi-lagi desentralisasi. Nah, jadi menurut PLT Direktur Ekonomi Digital I Nyoman Adiarna, regulasi merupakan wujud legalitas, entitas ya, dan dasar penegakan hukum guna memastikan perlindungannya konsumen dalam bla dan selanjutnya ada di websitenya, silahkan di deskripsi, klik aja ya, baca saja. Dan ini hanya gambaran saja bahwa ini perlu kita pelajari, perlu kita pahami sama-sama ya. Jadi blockchain ini sendiri adalah begitu luar biasa pemanfaatannya di berbagai sektor, di berbagai bidang. Tidak bisa dipungkiri teman-teman ya, berbagai bisnis bisa berjalan untuk zaman sekarang adalah salah satunya pemanfaatan blockchain, dan itu regulasinya sudah ada. Ini dari Kominfo ya. Ini dari Kominfo bahwa ini ada perlindungan tersendiri. Jadi nggak usah takut teman-teman, tenang aja, santai aja, relax, bahwa insya Allah ekonomi negara kita akan melesat maju ya. Ya saya sih entah ya, saya punya pikiran ya, orang awam kayak saya punya pikiran suatu saat bangsa gue maju gitu loh, bukan hanya berkembang saja ya, tapi bisa dianggap maju lah, karena beberapa sektor sekarang kita sudah bisa lah, Asia Tenggara sudah oke.
ya. Jadi ini tidak bisa dipungkiri teman-teman. Ya, ini informasi. Nah, ini yang ada di deskripsi teman-teman, website trade-nya Kemendag ini udah saya lampirkan. Legalitas kripto di Indonesia seperti ini, Kominfo seperti ini tambahan ya, ada news digitalisasi dari CNBC. Silahkan diklik aja YouTube-nya. Kalau bisa di follow bagus lah buat berita-berita, cuman ya beritanya kan campur teman-teman ya. Bukan hanya masalah digitalisasi saja, ini cuman salah satu aja. Silahkan aja. Jadi ini ada di deskripsi, tinggal klik-klik aja ya. Nah, ini teman-teman, ya P is worth what is pioneer make it is worth. Artinya apa teman-teman? Ini dari Dr. Nicholas Kokalis. Ya, bicara pendek, padat, berisi. Wow. P is worth. P itu adalah nilai. Dia bilang kan gitu. P itu adalah nilai. What's pioneer make it worth? Pionir yang mana yang membuat nilai? Lucu kan? Bagus kan? P itu adalah sebuah nilai. Nah, pionir yang mana yang membuat nilai? Jadi kalau pionir-pionir yang malah arahnya bantuin nyinyir dan project dijalanin tapi nggak mau memperdalam, akhirnya apa? Ya terbawa arus virus. Nah, jadi seperti halnya yang mengaku S2 ya. Ada yang mengaku S2, saya S2 IT. Tapi bahasanya kok sama orang ngebebek-bebekin, ngedungu-dunguin. Ngeh ya teman-teman ya, saya ngomong kayak gitu ngeh ya. Jadi lucu gitu loh, maksudnya lucu. Waduh, luar biasa gitu kan. Saya dahsyat nih orang, dosanya bener-bener walah. Itu semua aja nggak ada yang nggak dia celak, semua nggak ada yang nggak dia bantai, semua apapun yang jadi semacam kayak seolah-olah negara ini nggak boleh maju gitu loh. Ya dibilang kalau memang mau diakui sebagai pencerah, mau diakui sebagai apa namanya edukator ya, mengedukasi orang ya. Aduh gimana ya, ya pokoknya gitulah teman-teman, saya nggak bisa ngelanjut. Dan saya juga kalau hal-hal kayak gitu yang sifatnya ini malah samanya dong kalau kayak gitu ya, cuman saya menyayangkan aja lah, menyayangkan aja kalau memang punya kemampuan, kalau memang punya ilmu, dimanfaatkan dengan baik harusnya ya, seperti itu. Kalau memang mau menyelamatkan anak bangsa ya sesuai lah intinya dengan kondisi perkembangan, kemampuan analisanya dan sebagainya, bukan hanya sekedar sumbernya dari ini doang langsung di judgment, langsung ditilai bahwa lo ini lo videonya ini begini, ini lo videonya ini lo ya. Tapi kan nggak harus lengkap lah ya, akurasinya harus dapat. Tapi ya udahlah, biarkan teman-teman ya. Intinya ini kesimpulan kita bahwa Pi adalah sebuah nilai, dan pionir apa yang membuat nilai itu ya, PR buat kita. Oke, kira-kira ada yang perlu dibahas lagi? Saya rasa untuk video kali ini cukup ya. Mohon maaf terlalu panjang, berapa menit ini? Waduh, udah 43 menit. Sorry teman-teman ya, makasih, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau memang ada yang salah-salah pemahaman, silakan dikoreksi di komentar. Saya terbuka sekali, saya ingin sekali belajar sama-sama sama teman ya, sama teman-teman semua. Kita saling melengkapi biar kita kedepannya lebih matang lagi ya. Oke ya, seperti itu. Terima kasih teman-teman, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.